Bella, ada apa dengan mobilnya itu? Bella, mobil kamu kenapa? Pak Rehan, alhamdulillah Tuhan mempertemukan kita kembali ya. Di saat saya lagi butuhin bantuan. Saya nggak tahu Pak, mobil saya tiba-tiba mesinnya mati. Padahal kan belum lama ini kan diservis. Mungkin montir bengkelnya kurang teliti kali. Tapi saya jadinya bingung. Bingung? Apa yang kamu bingungkan, Bella? Ada apa? Saya tuh ada janji interview pagi ini Pak. Tapi gimana mobil saya kayak gini? Saya tuh harus cepet-cepet sampai ke kantor itu. Kamu mau aku panggilkan taksi untuk kamu? Sebenarnya kantornya itu nggak terlalu jauh jaraknya dari sini. Saya nggak tahu apa taksi ada yang mau apa enggak. Memang kantornya di mana? Bisa Pak. Bella? Mau kemana kamu, Bella? Saya mau coba cari taksi Pak. Ya mungkin ada taksi yang berbaik hati dan mau nganterin saya ke sana. Tidak usah. Aku pikir aku bisa antar kamu. Tapi kan Bapak kan juga harus cepet-cepet ke kantor Pak. Ya, tidak apa-apa. Sekarang kan kamu cari pekerjaan karena kamu dikeluarkan dari perusahaanku tanpa alasan. Jadi aku merasa bertanggung jawab untuk membantumu sekarang. Kena kamu Rehan. Ya dong kalau memang tidak merepotkan. Kalau begitu ayo. Jangan sampai kamu terlambat interview. Ternyata mudah sekali memancing belas kasihan kamu Rehan. Dion, maaf ya, kamu jadi kelamaan nunggu. Soalnya aku baru beres-beres rapiin bajunya Rehan ke lemari. Oh ya, kamu datang ke sini memangnya kamu lagi cuti narik angkot? Enggak, aku sih tadi on the way ke angkot, terus aku lewat sini sekalian aku beli buat makan siang kamu. Wah, makasih ya Dion. Apa kamu mau sesuatu yang lain? Aku bisa beliin buat kamu. Enggak Dion, tapi sebenarnya kalau kamu kesini, kamu nggak perlu bawain apa-apa kok. Najwa, ini adalah salah satu bentuk terima kasih aku ke kamu. Karena kamu udah merubah aku menjadi orang yang baik. Lebih baik uang dari hasil narik angkot itu kamu tabung buat nanti suatu saat kamu menikah. Nikah? Dion, mengajak seseorang untuk berbuat baik itu adalah fitrahnya manusia. Apalagi sesama muslim, kita harus selalu saling mengingatkan. Dan aku yakin suatu saat kamu akan mendapatkan pendamping yang terbaik buat kamu. Insya Allah, Najwa. Mudah-mudahan doa kamu tuh didengar sama Tuhan. Amin, insya Allah. Oh ya, kamu mau minum apa? Dingin atau panas? Apa aja deh, terserah kamu. Benar ya? Dion. Dion, kamu itu sama sekali tidak adil. Padahal seharusnya kamu itu juga harus menghargai orang tua. Memang sudah seharusnya aku yang duduk di samping kamu Rehan. Aku cantik dan pintar. Sangat cocok berpasangan dengan kamu yang tampan dan berotak cemerlang. Rehan, sepertinya kamu sudah salah memilih istri seperti Najwa. Aku punya permintaan. Ini jangan terjadi lagi. Aku merasa tidak nyaman berada di mobil ini bersama seorang wanita yang bukan istriku. Kenapa Bapak berkata seperti itu? Apa Bapak takut kalau kebersamaan kita ini menimbulkan fitnah? Atau jangan-jangan Bapak sendiri nggak nyaman berdampingan dengan perempuan pintar dan modern seperti saya? Bukan. Maksudnya bukan begitu, Bella. Maksudku adalah kamu itu kan bukan muhrim aku. Dan kondisi kita sekarang bisa saja ada setan di antara kita. Setan itu hanya bisa menghasut orang-orang yang iman lemah, Pak. Dan saya sangat yakin kalau Bapak bukan laki-laki yang seperti itu. Jadi nggak ada yang harus dikhawatirkan.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Najwa, mana air dinginnya? Iya Bunda. Oh ya Pak, kalau boleh saya kasih masukan. Ini soal Mbak Najwa. Terus terang saya kasihan sama dia Pak. Kasihan. Kenapa? Saya pikir Mbak Najwa harus cepat-cepat hamil Pak. Karena perempuan yang umurnya sudah di atas 30 sangat beresiko untuk mengandung anak pertama, bisa mengakibatkan kematian peribuan bayi. Terima kasih kamu sudah mengingatkan aku soal ini. Aku akan bicara pada Najwa lebih serius lagi. Ya Pak, saya pasti berdoa supaya Bapak dan Mbak Najwa dikasih keturunan. Terus, kalaupun belum juga, ya pasti kan masih banyak cara lain Pak. Maksudmu cara lain bagaimana? Iya, misalkan dengan mengangkat anak atau mungkin dengan menikah lagi. Aku sudah melempar umpan itu sama kamu, Rehan. Cepat atau lambat, kamu yang akan menangkap umpanku. Bu Priyanka, dari kecil aku udah ngerasa hidup mewah. Dan sekarang aku menjadi supir angkot. Dan aku udah meninggalkan semua kekayaan aku. Aku sama sekali gak ada niat untuk merebut semua harta kekayaannya Najwa. Dion, kamu itu munafik. Kamu itu cuma pura-pura meninggalkan harta Haryo Kusumo Company. Kamu berusaha mendapatkan Najwa supaya kamu itu bisa mendapatkan harta dari perusahaan kamu dan dari perusahaan Najwa. Iya kan? Udahlah ngaku aja Dion. Ibu Priyanka, aku sama sekali gak peduli sama harta. Kalau aku peduli sama harta, aku gak mungkin jadi supir angkot seperti sekarang. Dion, jangan kamu kira ibu tidak tahu maksud kamu Dion. Ibu ini tahu betul siapa kamu sebenarnya. Dan ibu juga sangat tahu siapa ibu kamu itu sebenarnya. Kalian berdua ini sama-sama gila harta. Istighfar Bunda, aku yakin Dion nggak punya pikiran seperti itu. Bunda nggak boleh bersuuzon sama Dion. Terima kasih sekali lagi ya Pak. Kalau saya dalam merepotkan Bapak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rehan, aku akan membuat kamu gak akan pernah bisa ngelupain aku gimana pun caranya.